Bapa, di dalam nama Yesus kami bersyukur Tuhan, kami boleh memuji dan menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Biar semuanya Tuhan menjadi satu dupa yang berbau harum naik ke hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan, pujian penyembahan yang sudah kami lakukan menjadi pintu gerbang untuk karya yang supranatural itu terjadi dalam hidup setiap kami Tuhan. Kami bersyukur setiap pagi Tuhan, kami ada di tempat ini dari hari Senin sampai hari Sabtu, membawa setiap kami Tuhan menjadi penyembah-penyembah yang berkenan di hadapan hadirat-Mu. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami akan belajar sebagian daripada firman-Mu. Mari Roh Kudus, ajari setiap kami Tuhan, wahyukan pengertian yang baru buat setiap kami, dan jadikan kami pelaku-pelaku firman. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan percaya. Amin. Shalom semuanya, selamat pagi. Kita belajar sama yuk dari Habakuk. Habakuk 3 ayat 17 sampai 19. Tuhan itu Allah kekuatanku, Allah kekuatanku. Amin. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Amin. Ya saudara, ini keadaan yang mungkin sedang terjadi di tengah-tengah kita ya saudara, di tengah-tengah bangsa kita. Segala naik, listrik naik, bahan-bahan makanan naik ya saudara-saudara. Sekalipun saya tidak suka ke pasar, tapi itu info-info itu, waduh katanya ini naik, ini naik, ini naik. Tapi saya percaya setiap anak Tuhan akan menjadi orang-orang yang dibedakan. Amin ya saudara-saudara. Karena apa? Karena kita hidup dari percaya kepada Tuhan. Kita belajar dari Habakuk 3 ayat 17. Dikatakan ini, balik lagi. Ya, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sepertinya kita sedang mengharapkan, tapi itu semuanya hasilnya itu mengecewakan. Mungkin dagangnya lagi sepi, pekerjaannya lagi tidak ada tender, tidak ada proyek ya saudara-saudara. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, sepertinya income-nya itu berkurang ya saudara-saudara, jauh berkurang karena keadaan yang terjadi ya saudara-saudara. Kambing domba terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Kambing domba zaman dulu itu sepertinya harta ya saudara-saudara. Kalau orangnya kaya, kambing dombanya itu banyak. Sepertinya ini harta benda orang-orang zaman waktu itu ya saudara. Sudah habis mungkin, sudah dipakai buat nutupin kehidupan sehari-hari ya saudara-saudara. Sepertinya itu sudah Senin Kemis gitu ya saudara. Kalau orang ibaratkan itu sudah ngap, sudah enggak tahu ini gimana lagi, apa yang harus dilakukan. Tapi Habakuk ini mengingatkan buat saudara, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Ayat 18.
Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Wah, gak gampang. Lagi bete, lagi sedih, lagi putus pengharapan, kok suruh bersorak-sorak. Suruh beria-ria di dalam Allah, ya saudara. Tapi ini pengajaran firman, ya saudara-saudara. Karena Alkitab bilang juga, mengucap syukurlah dalam segala perkara. Jadi dalam keadaan yang sekalipun semuanya mungkin sudah tidak menghasilkan, sekalipun semuanya sudah terpakai, tidak ada lagi kekuatan kita yang kita dapat andalkan. Tapi Alkitab mengatakan, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Ini artinya ya saudara, kita harus tetap terus punya hubungan dengan Tuhan. Di dalam kita bersorak-sorak, kita beria-ria itu ada satu ungkapan ya saudara-saudara. Seperti kita setiap pagi lakukan di tempat ini. Kita mengucap syukur sekalipun banyak hal yang kita hadapi. Tapi Alkitab mengajarkan, ayo bersorak-sorak itu artinya kita tetap terkoneksi dengan Tuhan. Dengan pujian penyembahan, satu hamba Tuhan katakan, pujian dan penyembahan itu menjadi satu pintu gerbang untuk karya supranatural Tuhan itu terjadi dalam hidup setiap kita. Jadinya kapan? Ya itu waktunya Tuhan. Tapi di dalam pujian penyembahan kita percaya kita tetap punya koneksi, terhubung dengan pusat kekuatan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Bukan kita menjauh ya saudara-saudara. Seringkali sepertinya sudah putus pengharapan, sudah tidak ada yang bisa kita gantungkan, semuanya mungkin uangnya sudah habis, pekerjaannya sudah tidak menghasilkan banyak pemasukan, ya saudara-saudara. Seringkali itu membuat orang jadi sungkan. Wis, tidak Tuhan-Tuhanan, tidak gereja-gerejaan, tidak pelayan-pelayanan. Kok Tuhan tidak memberkati saya? Tapi percayalah, lewat setiap apapun ya saudara-saudara yang terjadi dalam hidup saudara dan saya, buat kita tetap punya koneksi yang baik dengan Tuhan. Mungkin bersorak-sorai itu tidak semudah kata-kata. Kita banyak mencucurkan air mata. Kita nyanyi dengan satu pergumulan. Itu diperhitungkan Tuhan. Air mata saudara, Alkitab yang cerita akan diperhitungkan Tuhan. Jadi bersorak-sorai itu artinya kita tetap mengandalkan Tuhan, bahwa Tuhan Allah yang saya sembah itu Tuhan yang bisa memberikan jalan keluar. Caranya gimana? Caranya Tuhan ya saudara. Waktunya kapan? Waktunya Tuhan. Tapi kita tetap punya hubungan dengan Tuhan. Ayat selanjutnya. Allah Tuhanku itu kekuatanku, ini sumbernya ya saudara-saudara. Karena kita percaya bahwa saudara dan saya itu punya Tuhan yang menjadi kekuatan. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Kenapa ya? Membuat kakiku seperti kaki rusa. Kaki rusa kan kecil ya saudara-saudara. Kenapa nggak dibilang kaki harimau gitu ya, rada keker gitu ya, ataupun kaki gajah ya saudara yang gede. Tapi Tuhan bilang ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Kaki ini melambangkan iman ya saudara-saudara. Rusa itu sekalipun kakinya kecil, tapi dia bisa lari cepat ya saudara-saudara. Dia bisa melompat, dia bisa menghindar dari setiap kejaran-kejaran musuh. Saya itu suka lihat film binatang daripada film-film yang
drama gitu-gitu saya nggak suka. Ya, kalau lihat binatang itu senang. Jadi seringnya sama suami saya itu nyetelnya film binatang. Jadi film binatang itu keren ya saudara-saudara. Rusa yang kecil itu lagi diincar sama harimau yang besar. Tapi dia bisa menghindar, dia bisa lari cepat, dia bisa melompat ya saudara-saudara. Itulah kaki rusa. Membuat kakiku seperti kaki rusa, artinya kaki ini, iman kita ini bisa melewati setiap pergumulan-pergumulan, setiap masalah-masalah yang dihadapi ya saudara, dengan iman. Alkitab nulis Matius 17 ayat 20, iman sebesar biji sesawi itu bisa memindahkan gunung. Yuk, tuh. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab Yesus berkata ini kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Sekalipun ya saudara-saudara, iman kita ini kecil, ya Tuhan, Engkaulah kekuatanku, Engkaulah yang aku andalkan, Engkaulah Tuhan yang menjadi penolong dalam hidupku. Mungkin imannya itu tidak bisa sebesar gunung lagi karena persoalan yang dihadapi. Tapi tuh Alkitab bilang, iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, gunung masalah, gunung persoalan ya, kita dapat menghadapinya bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan itu Allah kekuatanku. Amin ya saudara-saudara. Lanjut itu tadi Habakuk tadi, bahwa kakiku dapat berdiri di bukit-bukit. Nah, ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Artinya kita dapat mengatasi semua pergumulan dan persoalan. Bukit-bukit juga berkata masalah, pergumulan, persoalan. Jadi kita ini dapat mengatasi bersama Allah Tuhanku, itu kekuatanku. Ketika saudara dan saya menghadapi banyak hal dalam pergumulan ya saudara-saudara, jangan kita lari, tapi kita hadapi bersama dengan Tuhan, karena Tuhan adalah kekuatanku. Ada cerita di Habakuk 2 ayat yang keempat. Nah ini, sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Bagian yang B saja, tidak 4B itu. Tetapi orang yang benar, saudara dan saya adalah orang-orang yang dibenarkan karena Tuhan Yesus yang sudah menebus dengan darahnya yang mahal. Itu akan hidup oleh percayanya. Jadi saudara dan saya ini hidup karena percaya bahwa Tuhan itu kekuatanku ya saudara. Ada satu cerita Daud ketika dia menghadapi Siklak terbakar. 1 Samuel 30 ayat 3 sampai 6. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, ke kota Siklak, tampaklah kota itu terbakar habis. Dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Yisrael dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu 6. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Allah, kepada Tuhan Allahnya. Mari saudara dan saya, pergumulan yang dihadapi Daud itu membuat Daud itu terjepit,
Sudah istrinya, anaknya itu ditawan oleh orang Amalek. Ya saudara, rakyat yang ikut sama dia juga mau melempari batu. Betapa hati Daud saat itu sungguh sangat amat sedih. Sampai dikatakan udah gak ada air mata lagi yang bisa keluar. Saking apa? Saking empetnya ya saudara. Nggak tahu apalagi yang harus dilakukan. Tapi Alkitab mengatakan dan mengajarkan Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Bagian saudara dan saya, ketika kita percaya bahwa Tuhan itu kekuatanku, mari saudara-saudara perkuat kepercayaan kita kepada Tuhan dengan pujian penyembahan. Kita ini seperti sedang membuka pintu karya Tuhan yang supranatural itu terjadi ya saudara-saudara. Karena pujian penyembahan itu pengagungan kepada Tuhan. Di atas pujian umat Israel, Alkitab tulis Tuhan bertahta. Kita percaya ya saudara-saudara. Ketika saudara dan saya ini memuji dan menyembah Tuhan, ada Tuhan yang bekerja. Ada Tuhan yang bisa memberikan kekuatan kepada saudara dan saya. Karena kita ini mengandalkan Tuhan. Karena kita ini percaya di dalam Tuhan itu ada kekuatan, ada jalan keluar, ada pertolongan. Oleh sebab itu kuatkan kepercayaan saudara dan saya kepada Tuhan. Ayat 7. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan. Katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan dia berfirman kepadanya, kejarlah. Sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Ketika Daud mencari Tuhan, maka ada jalan keluar, ada perintah Tuhan yang harus Daud lakukan. Ayat yang ke-17. Saudara bisa baca nanti di rumah lengkapnya ya saudara-saudara. Dan pada keesokan harinya setelah Daud ini bersiap-siap untuk menyerang, Daud menghancurkan mereka dari pagi buta sampai matahari terbenam. Tidak ada seorang pun dari mereka yang lolos, kecuali 400 orang muda yang melarikan diri dengan menunggang unta. Daud melepaskan semua apa yang dirampas oleh Amalek itu, juga kedua istrinya dapat dilepaskan Daud. Tidak ada yang hilang pada mereka, dari hal yang kecil sampai hal yang besar, sampai anak laki-laki dan anak perempuan, dan dari jarahan sampai segala sesuatu yang telah dirampas mereka. Semuanya itu dibawa Daud kembali. Daud mengambil segala kambing domba dan lembu, semuanya itu digiring mereka di hadapannya, serta berkata, inilah jarahan Daud. Bukan cuma kembali semua tawanan, istri anaknya dan orang-orangnya ya saudara-saudara, tapi Daud juga dapat jarahan. Lewat pergumulan, lewat persoalan, percayalah ada berkat Tuhan yang Tuhan sediakan buat saudara dan saya. Oleh sebab itu mari tetap percaya kepada Tuhan bahwa Allah itu kekuatanku. Tidak ada yang dapat menolong saudara dan saya kecuali kekuatan daripada Tuhan. Mazmur 46 ayat yang kedua. Ini Mazmur beberapa yang ditulis oleh Daud. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Mazmur 60 ayat 12. Dengan Allah akan kita lakukan. Mazmur 60 mungkin ayat 12, 14 kali. Kalau ini dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Percaya saudara-saudara, dengan Allah kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Karena apa? Karena bukan kita, tapi Tuhan yang menjadi kekuatan kita. Tuhan yang akan memampukan, sebab Ia sendiri, Tuhan sendiri yang akan menginjak-injak
para lawan kita. Pergumulan, persoalan itu ada di bawah kaki kita. Karena perbuatan-perbuatan Tuhan yang gagah perkasa membuat saudara dan saya ini menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Ya saudara, amin. Mazmur 68 ayat yang ke-36. Allah adalah dahsyat dari dalam tempat kudusnya, Allah Israel. Ia mengaruniakan kekuasaan dan kekuatan kepada umatnya. Terpujilah Allah. Allah adalah dahsyat dari dalam tempat kudusnya. Pastikan hidup saudara dan saya menjadi tempat kudusnya Tuhan, di mana Tuhan bertahta dalam hidup saudara dan saya. Karena kita ini adalah baitnya Tuhan. Ia yang mengaruniakan kekuasaan dan kekuatan kepada umatnya. Bukan dengan gagah kita ya saudara, tapi dengan kekuatan yang dari Tuhan kita dapat menginjak-injak setiap musuh kita. Mari saudara, kuatkan kepercayaan kita kepada Tuhan, bahwa Tuhan yang saudara sembah itu adalah Tuhan yang dapat diandalkan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Itu Alkitab yang ngomong, Alkitab yang janji ya saudara-saudara. Oleh sebab itu mari saudara dan saya tetap terus setia di dalam pujian penyembahan. Tetap terus setia untuk tetap mengandalkan Tuhan. Untuk tetap percaya bahwa kuasanya itu ada di dalam hidup setiap orang-orang yang percaya kepada Dia. Saudara dan saya, mari sama-sama tetap mengandalkan Tuhan, tetap berserah kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan bertindak. Jangan menjadi lemah, jangan menjadi undur dari Tuhan, ataupun lari dari setiap pergumulan. Tetapi kita hadapi semuanya bersama dengan Tuhan, karena ada Tuhan yang menjadi kekuatan saudara dan saya, yang dapat memberikan jalan keluar. Seperti cerita Daud tadi, sepertinya sudah kejepit, Alkitab bilang, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Daud bisa menghadapi setiap musuh-musuhnya, mengambil kembali semua apa yang sudah dirampas oleh musuh. Bahkan Daud mendapatkan jarahan. Itulah yang Tuhan sediakan. Lewat setiap pergumulan kita akan melihat kuasa Tuhan yang tidak terbatas itu, yang sudah menyediakan setiap berkatnya untuk kita dan saudara dan saya itu nikmati. Biar kita hadapi bersama dengan Tuhan yang menjadi kekuatan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, masih ada Tuhan, masih ada jalan keluar. Masih ada Tuhan, masih ada jawaban. Gak usah takut dalam menghadapi apapun. Mau ada resesi, mau ada barang-barang naik, masih ada Tuhan, masih ada jawaban ya. Jangan putus asa, terus berdoa, terus memuji nama Tuhan, terus bersyukur kepada Tuhan. Tuhan pasti buka jalan. Amin. Yuk kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk segala sesuatu yang sudah Engkau lakukan kepada kami pada hari ini. Pujian dan penyembahan selama 1 jam. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu, bahwa Engkaulah kekuatan kami. Tidak ada satupun yang dapat menghibur kami. Tidak ada satupun yang dapat menolong kami. Tapi kami mengucap syukur punya Bapa yang luar biasa. Bapa penjaga Israel yang tidak pernah tertidur. Kami seringkali tertidur, tetapi Engkau tidak pernah tertidur. Apapun yang Kau izinkan terjadi dalam hidup kami tahu semua ada di dalam pengetahuan yang daripada-Mu. Kami percaya Tuhan, kalau kami minta sesuatu kepada-Mu Tuhan, Engkau pasti akan buka jalan buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua dan semuanya. Kami tetap bersyukur kepada-Mu, karena Engkau tetap pegang kendali dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Dan saat ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami tetap mau berdoa untuk kami semuanya dimanapun kami berada. Apabila kami saat ini menghadapi banyak persoalan yang ada dalam hidup kami,
baik persoalan sakit penyakit Tuhan yang terus-menerus menggerogoti, kami percaya masih ada Tuhan, masih ada jawaban. Kalau saat ini kami sedang menghadapi masalah perekonomian Tuhan, dengan segala sesuatu perhitungan tentang keuangan kami dibandingkan dengan semua kebutuhan, mungkin gak mencukupi, tetapi kami percaya matematikamu bukan matematika kami. Engkau pasti akan membuat segala sesuatu sehingga kami ada jalan keluar. Kalau saat ini ya Tuhan, kami sedang menghadapi keruwetan-keruwetan dalam rumah tangga, menghadapi keruwetan-keruwetan di dalam masalah-masalah hidup kami. Kami percaya Tuhan, kami persembahkan semua kepadamu, Engkau akan pegang kendali. Terima kasih untuk kasih setiamu. Bapa, saat ini kami datang di hadapan-Mu. Beri damai sejahtera-Mu dalam hati kami. Beri hati kami untuk bersyukur dan memuji nama-Mu, karena Engkau tetap pegang kendali dalam hidup kami. Bapa, saat ini juga kami datang di hadapan-Mu. Kami berdoa buat keadaan Bapak Presiden kami dan semua jajaran pemerintah. Bapak, kami berdoa saat ini, jikalau kami banyak mendengar berita-berita tentang kenaikan harga, kalau kami mendengar berita bahwa masalah virus COVID akan mulai melanda dan merabak sampai pertengahan bulan ini, sampai dengan bulan depan, Tuhan, kami hanya mendengar berita, tetapi semua ada di dalam kontrol dan kendali daripada-Mu. Oleh karena itu saat ini kami minta daya tahan tubuh yang daripada-Mu. Apapun yang diizinkan terjadi, kami percaya semua virus tidak akan mengena kami, karena ada daya tahan tubuh yang dari ilahi. Kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap pagi Engkau perbarui akan imun kami Tuhan, akan daya tahan tubuh kami, sehingga apa yang semua yang kami makan yang baik menjadikan suatu daya tahan tubuh yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih, kami terima semua karena kami percaya kepadamu. Kami berdoa saat ini untuk semua bencana-bencana yang Kau izinkan terjadi Tuhan. Kami berdoa saat ini ya Bapa, Engkau yang akan menghindarkan anak-anak-Mu dimanapun mereka berada, di NTT, NTB, kami persembahkan semua kepadamu ya Tuhan. Engkau masih ada, Engkau masih ada, dan selama Engkau ada, Engkau pasti membuka jalan. Terima kasih untuk kasih setiamu. Kami saat ini juga berdoa Tuhan, buat setiap oknum-oknum di dalam pemerintahan negara kami yang ingin menghancurkan bangsa ini. Kami berdoa Bapa, biarlah Engkau sendiri yang turun tangan. Engkau yang akan menghancurkan mereka. Engkau memberi kesadaran. Engkau memberikan kepada mereka Tuhan, manusia-manusia ini untuk bertobat. Jangan menghancurkan bangsa ini. Terima kasih untuk semuanya. Sungguh kami bersyukur kami boleh setiap kali melakukan suatu doa syafaat. Kami berdoa buat lawatan Tuhan. Biarlah terjadi lawatan di mana-mana. Dari setiap pulau-pulau di Indonesia, bahkan di 5 benua. Engkau sendiri yang akan membuat lawatan ini sampai penuh kandang-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kasih setiamu. Mari kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah pengurapan ini masuk dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, pengurapan ini masuk memenuhi hidup kami, memenuhi mata kami, memenuhi telinga kami, dan bibir mulut kami. Hati kami juga Tuhan dipenuhi dengan pengurapan yang daripada-Mu, sehingga segala sakit penyakit kami disembuhkan, semua masalah kami diselesaikan.
Dalam nama Tuhan Yesus, semua roh ketidakpercayaan, keraguan-raguan, ketakutan kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati hari ini apa yang kami kerjakan Tuhan. Tangan kami olesi minyak sebagai pengurapan. Apa yang kami kerjakan bersama Engkau, Engkau selalu buka jalan. Terima kasih untuk kasih setiamu. Tak kaki kami pun pimpin Tuhan, untuk kami boleh berjalan seperti yang Engkau mau, melakukan apa yang Engkau mau, berjalan seperti yang Engkau mau. Terima kasih untuk kasih setiamu. Segala puji, hormat dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.